Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Patricia Cinditlau, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, kelas 2A, nomor induk mahasiswa 2020015021. Hari ini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa proyek magnet. Tanggal pelaksanaan dimulai pada 30 Mei 2021 sampai dengan 1 Juni 2021. Jam pelaksanaan dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 10:15 menit. Jadwal pelaksanaan yang pertama kegiatan 1, yakni membaca dan memahami LKM dilakukan pada tanggal 30 bulan Mei 2021. Kegiatan yang kedua mulai mengumpulkan alat dan bahan dilakukan pada 30 Mei 2001. Kegiatan ketiga mulai dengan praktek LKM dilakukan pada 30 Mei 2021. Kegiatan keempat, mengamati hasil praktek dilakukan pada 30 Mei 2021. Kegiatan kelima, mengisi LKM dilakukan pada 31 Mei 2021. Kegiatan keenam, melakukan video presentasi menggunakan media Zoom dilakukan pada 1 Juni 2021. Yang terakhir adalah mengupload hasil presentasi ke YouTube dilakukan pada 1 Juni 2021. Yang berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam proyek magnet. Yang pertama adalah magnet. Magnet di sini berfungsi sebagai sumber magnet utama yang dibutuhkan berjumlahkan 1 buah. Alat dan bahan yang kedua ialah penggaris plastik, berfungsi sebagai bahan uji, berjumlahkan 1. Yang berikut adalah lilin, berfungsi sebagai bahan uji, berjumlahkan 1. Yang berikut adalah jarum jahit, berfungsi sebagai bahan yang akan diuji, berjumlahkan 1. Yang berikut adalah paperclip atau penjepit kertas, berfungsi sebagai bahan yang akan diuji, berjumlahkan 1. Yang berikut adalah kawat tembaga. Kawat tembaga berfungsi sebagai bahan diuji, diperlukan sebanyak 15 cm. Yang berikut adalah baterai, berfungsi sebagai sumber tegangan, berjumlahkan 2 buah. Bola lampu kecil sebagai penyusun rangkaian, berjumlah 1. Selotip bening untuk melekatkan bahan, diperlukan secukupnya. Serbuk besi, bahan yang akan diuji, diperlukan secukupnya. Gunting untuk menggunting bahan, berjumlah 1. Katar untuk memotong bahan, berjumlah 1. Kertas HVS, bahan yang akan diuji, berjumlahkan 1 lembar. Styrofoam, gawes atau kertas, berfungsi untuk meletakkan jarum, diperlukan 1x2 cm pangkat 2. Yang terakhir adalah silet sebagai bahan pembuat, berjumlahkan 1. Kemudian piring plastik kecil berfungsi sebagai tempat meletakkan air, berjumlahkan 1. Yang berikut adalah paku ukuran 2-3 cm sebagai bahan yang akan diuji, berjumlahkan 2 buah. Berikut adalah prosedur kerja. Di sini kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama membuat magnet sederhana, yang kedua membuat kompas sederhana, yang ketiga mengetahui arah medan magnet. Yang berikut adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan 1. Benda yang diperlukan di sini adalah jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, penggaris, plastik. Pengamatan kegiatan 1, kita akan melakukan praktek, yaitu menggosokkan jarum pada magnet, kemudian kita menempel. Kemudian saat dicoba dengan induksi, menempel juga. Saat dialiri dengan arus listrik juga menempel. Paku juga menempel saat digosok. Saat diinduksi juga menempel. Saat dialiri arus listrik juga menempel. Paperclip saat digosok menempel. Saat diinduksi menempel. Saat dialiri arus listrik juga menempel. Silet jika digosok menempel.
Jika diinduksi menempel, jika dialiri dengan arus listrik juga menempel. Lilin saat digosok tidak menempel, saat diinduksi tidak menempel, saat dialiri arus listrik tidak menempel. Kertas juga sama, saat digosok tidak menempel, saat diinduksi tidak menempel, saat digosok tidak menempel. Penggaris plastik saat digosok tidak menempel, saat diinduksi tidak menempel, saat dialiri arus listrik tidak menempel. Plastik saat digosok tidak menempel, saat diinduksi tidak menempel, saat dialiri arus listrik tidak menempel. Yang berikut adalah hasil pengamatan kegiatan 2. Pada hasil pengamatan kegiatan kedua, kita akan membuat kompas dengan bahan piring plastik, air, silet, jarum, kertas, atau gabus. Hasil pengamatan pada kegiatan kedua ialah jarum yang diletakkan di atas kertas dan silet tersebut, jika diputar ke sembarangan arah akan tetap kembali pada arah utara. Hal ini terjadi karena jarum yang awalnya sudah kita gosokkan terlebih dahulu ke magnet, sehingga saat jarum diletakkan di atas kertas beserta silet, ia akan kembali pada arah utara. Yang berikut adalah hasil pengamatan kegiatan 3. Hasil pengamatan kegiatan ketiga ialah menaburkan serbuk besi di atas magnet. Saat serbuk besi ditaburkan di atas magnet, maka akan menempel karena serbuk besi tersebut memiliki elemen-elemen magnet yang ketika didekatkan dengan magnet, ia akan menempel. Seperti pada gambar di bawah ini. Yang berikutnya adalah diskusi. Diskusi yang pertama ialah, mengapa paku yang digosokkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku memiliki sifat kemagnetan yang terdiri dari atom-atom elementar, sehingga ketika digosok pada magnet permanen dengan posisi arah, maka akan menimbulkan gaya yang kemudian akan membuat paku menjadi bermagnet. Yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena saat paku menempel dengan magnet, yakni daya dari magnet itu mengalir ke paku, sehingga paku dapat bersifat magnet. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Karena jika paku dililiti dengan kawat yang dialiri oleh listrik, maka paku dengan sendirinya akan memiliki sifat kemagnetan. Karena magnet dapat mengubah dan menarik sesuatu benda yang berada di dekatnya. Yang keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan 2. Prinsip kerja kompas buatan ini ialah jarum yang diletakkan di atas kertas atau spons dan silet ketika diputar ke sembarangan arah, namun akan tetap kembali pada arah utara karena jarum yang diletakkan di atasnya terlebih dahulu digosokkan dengan magnet, sehingga ketika dekat dengan silet ia akan menempel. Dan dari jarum dan silet tersebut saling tarik-menarik dengan magnet bumi, sehingga ketika diarahkan ke sembarangan arah, ia akan kembali pada arah utara. Yang kelima, mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan 3? Serbuk besi akan lebih banyak menempel pada bagian kutub magnet, karena sumber tegangan atau gaya terbesar pada magnet berada pada ujung magnet. Tersebut, sedangkan pada bagian tengah tidak terdapat serbuk besi yang menempel. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Yang pertama, kesimpulan pada kegiatan 1 ialah percobaan pada magnet dilakukan terhadap benda bermagnet dan benda non-magnet, sehingga akan mengakibatkan perbedaan pada tingkat melekatnya. Dalam kegiatan ini, percobaan dilakukan dalam 3 tahap, yakni digosok, diinduksi, dan dialiri arus listrik. Kesimpulan pada kegiatan kedua, membuat kompas sederhana dari jarum, silet, kertas, dan magnet. Pada percobaan ini, jarum yang sudah digosok terlebih dahulu ke magnet dengan posisi searah, ketika diletakkan di atas silet dan kertas diputar ke sembarangan arah, namun akan tetap kembali berputar ke arah utara. Hal ini membuktikan bahwa magnet yang dihasilkan dari jarum saling tarik-menarik dengan kutub magnet pada bumi. Kesimpulan pada kegiatan ketiga ialah ketika menabur serbuk besi di atas magnet akan lebih banyak menempel pada ujung magnet.
Hal ini karena sumber gaya magnet terbesar dihasilkan oleh ujung magnet tersebut. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf.